Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bungkus. Kali ini kita akan belajar memanfaatkan fasilitas kuis iSpring yang tentunya bermanfaat untuk membuat soal latihan, soal ujian dengan menggunakan iSpring Suite 9. Karena output iSpring berupa file dokumen HTML, maka soal akan dapat digunakan oleh siswa di dalam komputer ataupun handphone, baik yang memiliki kuota internet ataupun tidak memiliki kuota internet. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Simak tahapan berikut. Oke, kita buka aplikasi iSpring Suite-nya. Pilih Quizzes. Ada dua model quiz, berupa graded quiz ataupun survei. Graded quiz ini adalah quiz bertingkat yang membutuhkan skor. Untuk survei, tidak membutuhkan skor. Kita akan pilih graded quiz. Question group ini adalah pengelompokan pertanyaan. Biasanya ada kelompok identitas, kemudian ada kelompok soal atau pertanyaan. Kita rubah dengan cara merubah labelnya. Untuk question group 2 kita rubah menjadi pertanyaan. Jadi identitas adalah kumpulan pertanyaan, bisa saja nama, kelas, kemudian nomor ujian. Adapun pertanyaan, ya butir-butir soal yang nanti akan kita masukkan. Di sini ada question. Question ini adalah tipe-tipe soal yang ditawarkan oleh iSpring. Ada 14 bentuk soal, berupa multiple choice, kemudian multiple response, artinya siswa diperbolehkan memilih lebih dari satu jawaban, true and false, short answer. Short answer ini biasa pula digunakan untuk menanyakan nama, kelas, nomor ujian. Kemudian numerik. Numerik berisi tentang angka, jawaban angka. Sequence adalah pertanyaan mengurutkan. Kemudian matching artinya menjodohkan, bisa saja gambar. Kemudian fill in the blank. Select from list adalah memilih jawaban yang jawabannya ada dalam kumpulan daftar pilihan pop-up. Dan drag the word. Hotspot biasanya digunakan untuk grafis, geografi biasanya, drag and drop, Likert skal, dan essay atau soal uraian. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada question group. Kita buat grup pertama adalah identitas, grup kedua pertanyaan. Identitas berisi nama, kelas, umur ujian, dan pertanyaan berupa pertanyaan 1, 2, 3. Identitas nama bisa dipilih dengan menggunakan tipe question short answer. Adapun pertanyaan 1, kita akan buatkan contoh menggunakan multiple choice. Pertanyaan 2, kita akan buatkan contoh berupa multiple response, dan ketiga matching. Buat pertanyaan baru untuk nama dengan memilih short answer. Rubah tipenya menjadi survei. Karena nama harus diisi, maka klik meskipnya dicentang. Untuk menambahkan kelas, kita boleh membuat duplikat dari nama. Karena sama-sama short answer. Selesai untuk identitas, sekarang kita akan membuat pertanyaan. Sangat dianjurkan agar Bapak Ibu sudah memiliki pertanyaan atau membuat pertanyaan terlebih dahulu di dalam Microsoft Word. Sebagai contoh, untuk multiple choice, saya buatkan soal seperti ini. Ada pertanyaan, ada pilihan, ada kunci jawaban, dan ada pembahasan. Demikian juga soal nomor 2. Memiliki soal, pilihan jawaban, jawaban benar, dan pembahasan. Kita akan membuat dengan pertanyaan pertama dengan multiple choice. Kopikan. Pilih multiple choice. Pertanyaan pertama kita kopikan di sini. Kemudian pilihan jawaban
kita isikan di dalam tabel ini. Kunci jawaban soal nomor 1 ini adalah A, dengan pembahasan seperti ini. Kita kopikan pembahasannya. Jawaban benarnya adalah A. Di sini ada feedback. Pesan apa yang akan muncul pada saat siswa menjawab benar? Pesan apa tatkala siswa menjawab salah? Skor. Skor maksimal untuk nomor pertama 10. Seandainya pilihan jawaban akan ditampilkan di layar monitor siswa dengan diacak, maka shuffle answer-nya kita centang. Dan pertanyaannya harus kita buang huruf A, B, C, D-nya. Branching. Branching ini adalah pencabangan soal lanjutan dari soal pertama ini. Dan pencabangan ini bisa kita tempatkan pada saat siswa membuat atau memberikan jawaban benar, maka pencabangan bisa dilakukan di sini. Dan jika memberikan jawaban yang salah, kita juga bisa membuat pencabangan soal baru dengan pilihan yang di sini. Soal pertama, kita tidak menerapkan pencabangan. Kemudian skor, attempt. Attempt di sini difungsikan untuk memberikan kesempatan siswa mengulang. Bisa diberikan kesempatan 1 kali, 2 kali, atau unlimited, sampai benar-benar siswa paham. Kalau ini difungsikan untuk latihan. Limit time to answer, bahwa soal ini akan kita berikan jawaban, berikan kesempatan waktu sebanyak 5 menit misalkan. Jika kita akan menampilkan pembahasan jawaban, maka feedback kita pilih by choice. Di sini feedbacknya pada saat dia memberikan benar. Ini kunci jawabannya. Untuk salah juga sama. Untuk setiap opsi jawaban kita berikan kunci pembahasan jawabannya. Kita kopikan semua. iSpring pun memberikan fasilitas menyisipkan gambar, video, ataupun audio. Berikutnya, kita akan membuat soal multiple respon. Soalnya sudah ada. Dari 5 gambar ini, manakah gambar yang tepat? Jawabannya adalah 1 dan 2. Karena ada gambar, maka gambar harus kita buatkan berupa image, file image. Walaupun ada gambar yang tadi kita copy, tapi gambar tidak akan ikut di sini. Tapi gambar harus manual dimasukkan dalam menu Add Feature. Gambar sudah masuk. Pilihannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah 1 dan 2. Feedback boleh kita ganti dengan bahasa Indonesia. Soal multiple respon ini, jawaban yang benarnya ada 2. Kalau kita mengizinkan akan menilai jawaban siswa, walau tidak semuanya benar, maka kotak allow varian ini kita centang. Tetapi, kalau harus dua-duanya benar, maka jangan dicentang. Waktu pengisian kita berikan 5 menit, misalkan. Soal ketiga, kita akan membuat soal menjodohkan, matching. Di sini ada gambar sebelah kiri dan kumpulan gambar sebelah kanan. Gambar ini harus kita potong-potong
menjadi gambar pertama, gambar kedua, ketiga, dan seterusnya. Buat soal baru dengan matching. Pertanyaannya kita ganti dalam bahasa Indonesia. Pasangkanlah kumpulan gambar sesuai kelompoknya. Item pertama berupa gambar lebah akan berkelompok dengan bunga. Lumba-lumba kita pasangkan dengan ikan. Dari 4 gambar ini, kita akan menerima jawaban parsial yang benar. Dengan respon jika benar semua, jika salah semua. Bapak Ibu silakan membuat pertanyaan lebih dari 3. Boleh menambahkan dengan mengurutkan, drag the word, hotspot. Sekarang kita akan masuk pada hasil. Hasil yang lulus ini ibaratnya KKM. Pesannya boleh nanti diganti dengan bahasa Indonesia pada saat gagal. Dan di sebelah kanan ada properties untuk bisa mengatur apa saja yang akan ditampilkan berupa skor, kelulusan, kemudian apakah diizinkan siswa untuk mengulangi lagi. Ini bisa kita atur. Silakan diatur sendiri kebutuhannya sesuai dengan format yang Bapak Ibu rencanakan. Berikutnya kita akan mengatur ulang tampilan atau layout dari pertanyaan yang kita sudah buat tadi. Mulai dari identitas, tampilannya sama. Boleh digeser, di layout ulang sesuai keinginan Bapak Ibu. Misalkan di atas berisi kop, gambar logo sekolah, nama sekolah, kemudian judul kuis berupa latihan atau apa. Saya tambahkan logo sekolah. Untuk menambahkan nama sekolah, boleh kita isikan di sini. Kita pun bisa menambahkan shape berupa garis, kotak, elip, ataupun untuk mempercantik tampilan, kita tambahkan background. Kita ambil dari internet. Kita pun boleh mengkopikan kop ini di laman lain. Background saya bedakan untuk identitas dan pertanyaan. Identitas saya buat warna biru, adapun pertanyaan kita buat warna coklat misalkan. Di sini tidak ada opsi A, B, C, D. Yang jelas setiap opsi ada isinya. Demikian juga soal tidak diberikan nomor karena soal akan dibuat acak. Untuk pertanyaan 2, gambarnya harus kita geser ulang, layout ulang. Kalau kurang besar, diperbesar. Untuk jawaban yang tidak memenuhi KKM, kita beri pesan untuk yang lulus, kita pilih kondisi pas. Selanjutnya, kita akan masuk ke menu player. Untuk mengatur tampilan daftar pertanyaan, nomor soal, kemudian skor,
Ini bisa diatur dengan mengatur konfigurasi sebelah kiri ini. Dicentang berarti akan ditampilkan, kalau tidak dicentang berarti tidak akan ditampilkan. Di atas ada menu navigasi. Ini adalah untuk mengatur submitnya bagaimana. Apakah dikirim satu persatu atau sekaligus dikirim di akhir. Tentunya kita harus memilih salah satunya, submit all atau submit one question at a time. Kalau ini dicentang, artinya kita akan memunculkan jawaban yang benar. Kalau jawaban siswa salah. Kalau ini kita checklist, artinya kita mengizinkan pengguna untuk menunda pertanyaan. Nah, kalau kita akan mengirimkan seluruhnya satu kali di akhir, pilihlah submit all at once. Dan di sini ada pertanyaan, boleh nggak kalau jawabannya tidak seluruhnya diisi oleh siswa? Berikutnya jangan lupa untuk menekan tombol apply and close. Oke, sekarang kita akan masuk pada properties. Ini adalah setting utama dari quiz yang kita buat ini. Dalam properties ini, Bapak Ibu harus ingat betul tentang slide size. Tolong diperhatikan ya bahwa ini sangat penting. Slide dengan ukuran 4:3 atau resolusi 720 x 540 ini standarnya Android. Rata-rata Android support di perbandingan 4:3. Adapun 16:9 ini adalah standarnya YouTube dengan resolusi 690 x 540. Mengenai durasi ujian, kita boleh memilih menentukan waktu yang pas. Defaultnya di 1 jam, artinya 60 menit. Kita boleh merubah ini menjadi 45 menit misalnya. Selanjutnya kita masuk pada quiz scoring. Ini yang kita sebut KKM, by passing score. Berapa nilai skor minimal peserta akan lulus? 80% atau berupa poin. Berikutnya kita akan masuk pada question properties. Ini ada skor. Berapa nilai skor untuk setiap pertanyaan yang betul, setiap jawaban yang betul. Kita beri angka 10 misalkan. Dan untuk jawaban yang salah kita juga bisa memberikan nilai pengurang, misalkan 1 saja. Di bawah sini ada restriction, artinya batasan. Berapa kali peserta akan diperbolehkan mengulang, misalkan 3 kali. Kita akan melakukan pengacakan jawaban, limit waktu kita tidak batasi, dan feedback apa saja yang akan kita tampilkan, di sini bisa kita atur. Dengan pesan jika benar, jika salah, jika sebagian benar dan sebagian salah. Kemudian pesan jika kita memberikan fungsi untuk mencoba lagi. Pada bagian question list atau daftar pertanyaan, kita bisa mengatur apa saja yang akan kita tampilkan pada siswa nantinya. Apakah identitas dan butir pertanyaan kita tampilkan dua-duanya atau hanya identitas saja. Ini bisa kita atur. Berikutnya reporting. Ini yang sering ditanyakan para guru. Kemanakah jawaban siswa akan dikirim? Tentunya dikirim ke email Bapak Ibu Guru yang bersangkutan. Saya akan mengirimkan semua kiriman jawaban siswa ke email saya berupa hobibungkus@gmail.com. Dengan jawaban yang dikirim adalah jawaban yang lulus dan lulus atau gagal. Atau yang lulus saja, boleh diatur. Masukkan jawaban peserta, juga demikian dikirimkan. Jika sudah selesai, kita simpan. Tahap selanjutnya adalah publish. Silahkan tentukan folder, output file, dan nama project yang nanti akan terbentuk. Di sini ada penjelasan, format yang akan dikeluarkan adalah format HTML5 dengan opsi tambahan seandainya menginginkan outputnya bisa juga diakses menggunakan handphone. Publish. Kita simpan dalam format zip. Nama judulnya adalah latihan soal. Simpan. Nah inilah latihan soal zip inilah yang nanti akan kita berikan pada siswa. Misal, latihan soal zip ini kita kirimkan kepada siswa menggunakan email ataupun WhatsApp. Kemudian oleh siswa mulai dibuka dengan ekstrak file latihan soal.
terbentuk folder latihan soal. Di sini terlihat ada dua HTML di luar, yaitu index dan isEmPlayer. Jika dijalankan di komputernya siswa, siswa menjalankan file index HTML ini. Kita jalankan, double klik. Oke. Isi nama, next, next. Isikan nomor ujian, next. Berikutnya muncul soal yang sudah kita buat tadi. Tadi kita membuat urutan pertama adalah 6 gram. Di sini ditampilkan oleh sistem 120 gram. Submit. Karena siswa menjawab salah, sistem memberikan notifikasi berupa jawaban betulnya dan pembahasannya. Next. Soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Nomor urutannya pun sudah diacak. Feedback jawabannya betul. Selanjutnya, mencocokkan. Submit all. Kita sudah mendefinisikan siswa yang mencapai KKN adalah 80%, sementara peserta ini hanya mencapai 42%. Maka dia mendapatkan notifikasi berupa, maaf, Anda belum memenuhi target KKN. Jawaban peserta dari nomor 1 sampai akhir itu langsung secara otomatis terkirim ke email yang tadi kita definisikan. Mari kita buka emailnya. Email sudah masuk. Email ini adalah kiriman jawaban peserta dengan informasi berupa nama, kelas, nomor ujian, jawaban yang betul, termasuk pembahasannya. Seluruhnya dikirimkan. Jawaban benar dan jawaban salah semuanya dikirimkan. Selesai sudah pembuatan kuis kita kali ini. Bagaimana langkahnya agar dokumen web ini kita simpan di server sekolah, sehingga siswa akan bisa mengakses langsung dari server sekolah menggunakan laptop atau handphone yang ada di rumahnya masing-masing, dengan seluruh dokumen tersimpan di server sekolah. Atau bagaimana file isEmPlayer ini dapat dijalankan di handphone. Atau bagaimanakah dokumen web ini bisa kita konversi menjadi sebuah file APK yang bisa dapat dijalankan menggunakan aplikasi berbasiskan Android yang diinstal di handphone siswa. Itu semua akan kita bahas di dalam video berikutnya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.